Untuk menyembuhkan keriting daun, tidak cukup hanya dispray dengan menggunakan insek atau akarisida, tetapi harus ditambah dengan bahan yang lain. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya sangat luar biasa sekali, buahnya sangat lebat, tanamannya sangat subur. Hari ini kita akan membagikan ilmu lagi kawan-kawan. Ini sangat penting sekali karena situasi saat ini sudah mulai memasuki musim panas atau musim kemarau. Nah, kalau musim panas itu biasanya hama itu sangat rentan menyerang, terutama yaitu tungau dan trip. Nah, kalau ini menyerang, secara otomatis daun tanaman cabai itu akan mengalami perubahan dari mulus menjadi keriting. Nah, ini menjadi momok juga bagi para petani. Artinya, jika ini kita tidak kendalikan secepatnya, secara otomatis bunga dan buah itu mengalami penurunan atau menjadi sangat sedikit. Nah, tentu ini tidak menjadi harapan bagi kita semua, khususnya bagi para petani cabai. Tetapi banyak petani yang sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengobati ataupun mencegah masalah ini dengan melakukan penyepraian insektisida ataupun akarisida yang sangat super. Tetapi tanaman atau daun tanaman tetap keriting. Nah, apa sebenarnya masalahnya? Nah, kita buka rahasianya sekarang kawan-kawan. Sebenarnya untuk mencegah ataupun mengobati daun tanaman cabai yang sudah terkena keriting yang disebabkan baik oleh tungau maupun trip itu tidak cukup hanya dispray dengan insek ataupun akarisida. Nah, ingat kawan-kawan, tidak cukup dispray dengan insek dan akarisida. Kita harus menambah bahan yang lainnya. Nah, bahan ini sangat luar biasa sebenarnya kawan-kawan. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum kita melakukan penyepraian untuk mencegah ataupun mengatasi keriting daun, kita harus memahami terlebih dahulu keriting itu. Karena keriting daun cabai itu ada berapa jenis kawan-kawan. Salah satunya keriting disebabkan oleh tungau dan keriting disebabkan oleh hama trip. Itu ada sedikit perbedaan. Nah, biasanya kalau keriting daun cabai itu disebabkan oleh tungau, itu biasanya daunnya melengkung ke bawah. Nah, kita contohkan kawan-kawan, di sini tidak ada. Biasanya melengkung ke bawah seperti ini. Dan daunnya sangat keriting itu ke bawah. Biasanya kalau dilihat di bawahnya ada hitam-hitam sedikit kawan-kawan. Kalau tidak ada itu artinya hama tungaunya sudah hilang, tetapi daunnya tetap keriting ke bawah seperti ini. Ini disebabkan oleh hama tungau. Dan yang satunya keriting itu biasanya daunnya menghadap ke atas seperti ini, kecil-kecil, sangat keriting sekali, melungker-melungker kawan-kawan. Nah, itu biasanya disebabkan oleh hama trip. Jadi dua hama ini menyebabkan daun cabai menjadi keriting sehingga bunga dan buahnya mengalami kerontokan dan produksi hasil panen itu akan sangat menurun. Itu ya biasanya yang terjadi. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, banyak petani yang tidak paham masalah hal ini sehingga salah obat. Jadi walaupun obatnya mahal, setelah melakukan penyepraian rutin bahkan sampai 2 hari sekali, tetapi daun cabai tetap keriting. Itu permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, kita akan membagikan tekniknya kawan-kawan. Kalau keriting biasanya seperti tadi kita sampaikan, keriting yang disebabkan oleh tungau, itu bisa melakukan penyepraian insektisida menggunakan bahan aktif diapenturon. Itu bisa mereknya Pegasus atau bisa memakai merek dagang Agus kawan-kawan. Nah, itu cukup efektif untuk mengobati keriting yang disebabkan oleh hama tungau. Tetapi kalau keriting ke atas, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, biasanya daunnya melungker ke atas, itu sangat keriting sekali.
itu disebabkan hamatrip, bisa menggunakan bahan aktif abamectin. Seperti merek obatnya bisa memakai Agrimek, itu abamectin murni, itu bagus. Dosisnya 15 mili kawan-kawan, tidak usah terlalu banyak. Bisa menggunakan merek dagang yang lain. Nah, seperti itu. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan, tidak cukup hanya dengan penyempraian insektisida seperti yang kita sebutkan. Kita harus menambah bahan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, khususnya dalam penyembuhan atau mengobati keriting daun, jangan sesekali menambah waktu penyempraian itu dengan pupuk daun atau penyubur. Ini sangat berbahaya. Makanya inilah kesalahan para petani biasanya. Maunya menyembuhkan daun tanaman cabai keriting yang disebabkan hama tungau dan trip, walaupun obatnya sudah tepat, seperti menggunakan Pegasus untuk keriting yang disebabkan oleh tungau, atau menggunakan Agrimek atau merek lain untuk hama trip, tetapi daunnya tidak pulih atau tidak sembuh sepenuhnya, masih ada keriting. Itu biasa yang terjadi karena biasanya para petani secara umum itu mengobati keriting dicampur dengan pupuk daun sekaligus. Nah, ini kendala yang dihadapi biasanya di lapangan. Nah, tekniknya adalah kalau melakukan penyembuhan atau mengobati keriting, sebenarnya yang paling efektif itu adalah waktu penyempraian itu menggunakan khususnya satu jenis obat saja kawan-kawan, tidak usah terlalu banyak. Seperti untuk mengatasi tungau cukup menggunakan Pegasus saja kawan-kawan, tetapi jangan dicampur dengan pupuk daun atau penyubur. Itu langkah pertama, dilakukan 2 kali, interval 3 hari sekali, dosis 15 mili. Begitu juga dengan hama trip yang menyebabkan keriting ke atas itu bisa menggunakan Agrimek atau merek lain, dosisnya sama 15 mili, tetapi catatannya jangan dicampur dengan pupuk daun atau pupuk penyubur kawan-kawan. Itu catatannya. Dilakukan 2 kali, setelah itu baru ditambah dengan bahan yang lain. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, setelah kita melakukan penyempraian 2 kali, interval 3 hari sekali dengan Pegasus ataupun Agrimek atau dengan bahan yang lain, nah setelah itu berikutnya baru kita melakukan penyempraian sekali lagi kawan-kawan dengan menggunakan bahan yang sama, baik itu Pegasus ataupun Agrimek, tetapi ditambah dengan kandungan fosfat. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kita menambah kandungan fosfat itu dengan tujuan agar muncul tunas-tunas baru, merangsang pertumbuhan akar dan merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Biasa kita memakai yaitu Morden Full kawan-kawan. Nah, sering kita sudah sampaikan, ini dosisnya untuk 1 tangki semprot bisa menggunakan 3 tutupnya ini atau 30 mili, tetapi agar daunnya bertambah hijau dan subur dan tidak stres, bisa menambah yang namanya asam amino. Biasa kita memakai Premino seperti ini, dosisnya 1 tutupnya ini atau 30 mili. Jadi Mordennya pakai 30 mili, asam aminonya Premino ini memakai 30 mili juga, jadi sama kawan-kawan. Nah, itu tekniknya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, tidak cukup hanya melakukan penyempraian insek ataupun akeresida untuk mengobati keriting daun, tetapi dilakukan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, melakukan penyempraian paling tidaknya 2 kali, interval 3 hari sekali. Nah, setelah itu 3 harinya baru kita melakukan penyempraian dengan insek yang sama seperti menggunakan Pegasus atau Agrimek atau merek lain, tetapi dicampur dengan fosfat. Jadi seperti menggunakan Morden dan dicampur asam amino. Itu sangat efektif sekali untuk memulihkan kondisi tanaman yang terdampak serangan virus ataupun serangan hama lain, sehingga menumbuhkan tunas-tunas baru dan daunnya menjadi normal dan mulus lagi kawan-kawan. Nah, itu tekniknya. Nah, untuk mempercepat hasil bisa dilakukan dengan cara spray dan kocor, yaitu menggunakan Morden dan asam aminonya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk mengobati masalah keriting daun, kita perjelas lagi kawan-kawan. Untuk keriting daun, teknik yang pertama dilakukan, khususnya keriting disebabkan oleh tungau, itu menggunakan insektisida Pegasus atau Agus dengan bahan aktif diapenturon. Tetapi untuk keriting daun ke atas bisa menggunakan bahan aktif abamectin seperti menggunakan Agrimek atau merek lainnya. Tetapi dalam proses penyembuhan atau mengobati keriting, jangan mencampur dengan
penyubur atau pupuk daun. Itu kuncinya. Nah, itu dilakukan penyemprotan interval 2 kali, yaitu 3 hari sekali. Setelah itu 3 hari berikutnya baru dicampur bahan tersebut dengan menggunakan campuran fosfat seperti menggunakan Mordenpol dicampur dengan asam amino. Nah, itu tekniknya. Untuk pemulihan lebih cepat bisa melakukan dengan cara sistem spray dan kocor menggunakan Morden dan asam amino. Nah, seperti itu teknik untuk mengobati keriting, kawan-kawan, agar cepat pulih dan daunnya mulus lagi serta pertumbuhannya menjadi maksimal, menjadi subur dan bisa berbuah lebat. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.